bekerja sebagai security di sebuah plat merah di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, namun tidak membuat Yusuf untuk berhenti berinovasi. Yusuf yang merupakan jurusan ilmu kelautan di Universitas Hasanuddin tahun 2016 ini terus mencoba menjajal pengetahuannya hingga akhirnya membuat bahan bakar minyak atau BBM yang bahannya dari sampah plastik. Yusuf membuat alat yang bernama destilator. Alat ini untuk mengubah sampah plastik menjadi BBM. Inovasi tersebut ditemukan sejak ia kuliah di Universitas Hasanuddin pada 2017 silam. Saat itu, Yusuf mengikuti kegiatan entrepreneurship terkait sosialisasi sampah di Jakarta. Kemudian, dia mencoba untuk membuat sketsa alat dengan dibantu 3 rekannya semasa kuliah, yakni Asrul, Akbar, dan Syafriman. Proses pembuatan alatnya cukup sederhana. Pertama, plastik digunting dengan potongan kecil, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaktor, lalu dipasang dengan alat penghubung ke tabung kondensor. Alat penghubung tersebut tidak boleh bocor karena proses uap menuju ke tabung kondensor tidak boleh satupun ada celah. Apabila bocor, maka tidak akan menghasilkan bahan bakar sedikit pun. Dia mengungkapkan, untuk menghasilkan 300 mil bahan bakar, membutuhkan 650 gram sampah plastik yang sudah dicaca atau digunting-gunting. Selain itu, alat destilator ini bisa mengubah semua jenis plastik menjadi bahan bakar. Menurut Yusuf, tipe HDPE dapat menghasilkan solar, tipe LDPE berupa kantong plastik dapat menghasilkan minyak tanah, sementara itu, tipe polipropilen atau PP dapat menghasilkan bahan bakar bensin. Yusuf mengaku alat yang dibuatnya sebagai salah satu upaya membantu mengurangi populasi sampah di lingkungan sekitar, khususnya di wilayah Kabupaten Pindrang. Untuk bisa mengubah sampah jadi bahan bakar minyak BBM. Baik, terima kasih. Ini alatnya yang kami beri nama DETS atau destilator mengubah sampah plastik jadi bahan bakar. Nah, jadi alat ini kita gunakan untuk mengubah 3 tipe sampah plastik, ya, termasuk sampah HDPE, LDPE, termasuk sampah PP. Nah, kalau LDPE sejenis apa? Jadi yang LDPE ini sejenis botol dan plastik, kantong plastik. Ya, yang terusnya tadi, kemudian sampah PP, polietilen itu termasuk gelas-gelas air minum, air mineral ya, itu kita gunakan untuk bahan bakar yang dihasilkan adalah bensin. Kalau yang tadi yang pertama, kemudian HDP itu termasuk botol-botol oli. Nah, itu yang dihasilkan bahan bakar adalah solar. Kemudian LDP yang dihasilkan bahan bakar seperti kantong plastik itu minyak tanah. Oh ya. Pak, awal mulanya bisa dapat dengan benda seperti ini, kita akan dari Mas. Terima kasih. Alat ini pertama kali kita membuat inovasinya dan terlintas di dalam pikiran itu tahun 2017. Pertama waktu kita mengikuti kegiatan sosialisasi Young Entrepreneurship yang ada di Jakarta tahun 2017. Pada waktu itu sosialisasi tentang sampah. Nah, akhirnya terlintas di benak, di pikiran, saya mencoba untuk membuat sketsa kira-kira bagaimana kalau saya membuat satu inovasi alat pengubah sampah plastik jadi bahan bakar. Nah, kemudian sketsa gambar itu, kemudian saya cari referensinya, saya pelajari semua referensinya, cara buat alatnya seperti apa. Kemudian saya kembali, waktu itu saya berkuliah di Unhas di jurusan ilmu kelautan. Kemudian saya pulang dari kegiatan sosialisasi, saya bersama saudara, ya, nama adik saya itu Syafriman, saya bersama saudara saya mencari literatur, mencari semua referensi bagaimana membuat alat ini. Kemudian saya memanggil teman juga yang kebetulan dia berkuliah di Unhas jurusan teknik mesin, yang membantu saya untuk mencari semua informasi tentang bagaimana alat ini bisa kami gunakan. Dan akhirnya seperti yang kita lihat, alat yang sudah ada di sini, inilah hasil pemikiran yang kita kerjakan selama kurang lebih 4 tahun, 5 tahun.
ke belakang dari tahun 2017. Itu bahannya apa saja? Jadi yang kita gunakan ini, awal mula alat ini kita menggunakan panel surya. Jadi panel surya yang kita gunakan sebagai alternatif untuk membantu permasalahan masyarakat yang ada di wilayah pesisir karena jauh dari sumber energi listrik. Nah, sehingga kita menggunakan alat ini, kemudian kami terapkan di Pulau Pericadi yang di Maros. Nah, kemudian di sana kita gunakan alat ini untuk solusi alternatif masyarakat menghasilkan bahan bakar juga sebagai pemanfaatan tenaga surya. Dari Pindrang, Faisal Lupi, Pijar Channel.